A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firdausi Nuha, kelas RA7, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, baiklah, dalam video saya kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai judul materi dalam mata kuliah kepemimpinan bisnis. Yang pertama ada sejarah perkembangan kepemimpinan manajemen, yang kedua ada teori model kepemimpinan manajemen, yang ketiga ada konseptual kepemimpinan manajemen, yang keempat ada manajemen kepemimpinan dan perkembangan organisasi, yang kelima ada kepemimpinan motivasi dan perilaku kerja, yang keenam ada tren perspektif dan manajemen kepemimpinan, dan yang terakhir ada strategi kepemimpinan manajemen. Oke, baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan kepemimpinan manajemen. Disadari atau tidak, manajemen telah hadir dalam kehidupan manusia sejak tumbuhnya kebutuhan untuk bekerja sama mencapai tujuan. Apapun dasar dari kerjasama tersebut, namun sejarah membuktikan bahwa manajer sudah hadir sejak manusia memutuskan untuk memposisikan sebagian dari yang lain sebagai bawahannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Rekam jejak sejarah kuno bangsa Roma dan Mesir misalnya menunjukkan adanya pengorganisasian dalam pembangunan kuil atau istana yang dilakukan oleh penguasa pada para budaknya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur yang bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Selanjutnya ada era manajemen. Era manajemen yang pertama yaitu era manajemen ilmiah. Era ini ditandai dengan perkembangan ilmu manajemen dari kalangan insinyur seperti Henry Cowan, Frederick Winslow Taylor, Frederick Halsey, dan Henrietta Emerson. Manajemen ilmiah dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya Principles of Scientific Management pada tahun 1911. Selanjutnya, era manusia sosial. Era manusia sosial ditandai dengan lahirnya mazhab perilaku atau behavioral school dalam pemikiran manajemen di akhir era manajemen sains. Mazhab perilaku tidak mendapatkan pengakuan luas sampai tahun 1930-an. Katalis utama dari kelahiran mazhab perilaku adalah serangkaian studi penelitian yang dikenal sebagai eksperimen Hawthorne. Selanjutnya, era modern. Era modern ditandai dengan hadirnya konsep manajemen kualitas total atau Total Quality Management (TQM) di abad ke-20 yang diperkenalkan oleh beberapa guru manajemen. Yang paling terkenal diantaranya W. Edward Deming tahun 1900 sampai 1993, and Joseph Juran lahir 1904. Deming, orang Amerika, dianggap sebagai bapak kontrol kualitas di Jepang. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kualitas dengan mengajukan teori 5 langkah reaksi berantai, yaitu bila kualitas dapat ditingkatkan, maka yang pertama biaya akan berkurang karena berkurangnya biaya perbaikan, sedikitnya kesalahan, minimnya penundaan dan pemanfaatan yang lebih baik atas waktu dan material. Yang kedua, produktivitas meningkat. Yang ketiga, pangsa pasar meningkat karena peningkatan kualitas dan penurunan harga. Dan yang terakhir, profitabilitas perusahaan meningkat sehingga dapat bertahan dalam bisnis. Materi yang kedua yaitu teori model kepemimpinan manajemen. Manajemen kepemimpinan adalah keterampilan untuk mengatur organisasi dengan cara memimpin, mengarahkan, dan memotivasi. Teori kepemimpinan dan model kepemimpinan dalam manajemen adalah kerangka kerja dan wawasan untuk menganalisis kepemimpinan dan cara memimpin dengan baik. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan menjelaskan bagaimana pemimpin membedakan diri dengan non-pemimpin dan bagaimana kepemimpinan dapat dipelajari dan dikembangkan. Adapun beberapa teori kepemimpinan diantaranya, yang pertama ada teori sifat atau trait teori.
yang dimana teori ini berfokus pada karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dari non-pemimpin. Menurut teori ini, pemimpin dilahirkan dengan sifat-sifat tertentu seperti kecerdasan, karisma, dan ketegasan. Yang kedua ada teori perilaku atau behavioral theory, yang dimana berbeda dengan teori sifat. Teori perilaku menyatakan bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Fokusnya adalah pada tindakan dan perilaku pemimpin, bukan karakteristik bawaan mereka. Yang ketiga ada teori kontingensi atau kontingensi teori, yang dimana teori ini menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada situasi tertentu. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua keadaan. Misalnya, dalam keadaan situasi krisis, gaya kepemimpinan otoriter mungkin lebih efektif, sementara dalam lingkungan kreatif, gaya kepemimpinan demokratis lebih cocok. Yang keempat ada teori transformasional atau transformasional teori, yang dimana teori ini melihat pemimpin sebagai agen perubahan yang menginspirasi dan memotivasi tim mereka untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional fokus pada pengembangan anggota tim dan mendorong inovasi. Yang kelima ada teori transaksional atau transaksional teori, yang dimana teori transaksional menekankan pada hubungan saling menguntungkan antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin menggunakan penghargaan dan hukuman untuk memotivasi tim. Yang keenam ada teori kecerdasan emosional atau emotional intelligence theory, yang dimana teori ini menekankan pentingnya kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Pemimpin yang efektif mampu mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri, serta memahami dan mempengaruhi emosi orang lain. Yang ketujuh ada teori kepemimpinan situasional atau situational leadership theory, yang dimana teori ini dikembangkan oleh Paul Harsey dan Ken Belkart, menyatakan bahwa pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan tingkat kesiapan dan kompetensi pengikut. Yang terakhir ada teori kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership theory, yang dimana teori ini mengidentifikasi bahwa beberapa pemimpin memiliki kemampuan untuk menarik perhatian dan mendapatkan loyalitas pengikut melalui karisma mereka. Pemimpin karismatik menginspirasi pengikut dengan visi dan kepribadian mereka yang kuat. Selanjutnya ada model kepemimpinan. Model kepemimpinan menjelaskan bagaimana seorang pemimpin memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun beberapa model kepemimpinan diantaranya, yang pertama ada kepemimpinan karismatik, yang dimana kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari orang yang dipimpin kepada pemimpinnya. Yang kedua ada kepemimpinan transaksional, yang dimana kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil, mengelola bawahan dengan memberi reward dan punishment, dan biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Dan yang ketiga ada kepemimpinan transformasional, yang dimana model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu perhatian atau attention, yang kedua ada komunikasi atau communication, yang ketiga ada kepercayaan atau trust, yang keempat ada rasa hormat atau respect, dan yang kelima ada risiko atau risk. Materi yang ketiga yaitu konseptual kepemimpinan manajemen. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan individu yang mana ia mendapati rasa hormat atau respect, pengakuan atau recognition, ketaatan atau obedience, kepercayaan atau trust, dan kesetiaan atau loyalty untuk suatu kepemimpinan dalam suatu kelompok dalam kehidupan bersama yang bertujuan untuk cita-cita. Kepemimpinan dalam manajemen melibatkan kemampuan untuk memengaruhi, memotivasi, dan membimbing individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
Selanjutnya ada peran kepemimpinan dalam manajemen, yang dimana mengenal peran kepemimpinan dalam manajemen, setiap manajemen baik keuangan, produksi, bahkan sumber daya manusia atau SDM dalam perusahaan dioperasikan oleh sejumlah karyawan. Yang selanjutnya ada karakteristik pemimpin efektif, yang dimana pemimpin yang efektif lahir karena memiliki sejumlah karakteristik yang menjadi ciri khasnya. Selanjutnya ada tantangan kepemimpinan di era modern. Yang pertama ada komunikasi dan kolaborasi virtual, yang dimana dengan tim yang tersebar di berbagai lokasi, pemimpin harus memastikan komunikasi dan kolaborasi yang efektif dan produktif. Yang kedua ada mempelajari teknologi baru, yang dimana pemimpin harus dapat mempelajari teknologi baru secara cepat seperti yang terjadi dalam pertanian modern yang semakin marak menggunakan Internet of Things. Yang ketiga ada budaya perusahaan, yang dimana budaya perusahaan yang tidak sehat dapat merugikan pemimpin milenial, seperti stres dan kelelahan yang dapat mempengaruhi produktivitas mereka. Kepekaan terhadap lingkungan sosial, pemimpin harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosial terutama bagi teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian yang nantinya menjadi calon pemimpin di masyarakat agraris. Yang keempat ada menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif, yang dimana pemimpin harus bisa menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif agar mampu mengubah masalah menjadi solusi dan peluang. Materi yang keempat ada manajemen kepemimpinan dan perkembangan organisasi, yang dimana konsep manajemen dan kepemimpinan adalah dua elemen esensial dalam mencapai keberhasilan organisasi. Manajemen berfokus pada efisiensi dan pencapaian tujuan organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sedangkan kepemimpinan berfokus pada pengaruh dan motivasi untuk mengarahkan orang lain maju visi dan tujuan bersama. Meskipun berbeda, kedua konsep saling terkait, di mana kepemimpinan merupakan bagian penting dari manajemen dan seorang manajer harus memiliki kemampuan kepemimpinan. Selanjutnya ada konsep kepemimpinan dan manajemen. Yang pertama ada konsep manajemen, yang dimana kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Pendapat lain menyebut bahwa kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Yang kedua ada konsep kepemimpinan, yang dimana pepatah yang populer mengatakan jika ingin menjadi pemimpin, maka titik awalnya adalah bertingkah layaknya pemimpin, berpakaian rapi, postur bagus, berpakaian seperti yang dikenakan oleh para pemimpin di bidang tertentu, dan rajin senyum. Materi yang kelima yaitu kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja. Yang pertama ada kepemimpinan, yang dimana kepemimpinan adalah seni atau proses mempengaruhi orang-orang sehingga mereka akan berusaha dengan sukarela dan antusias menuju pencapaian tujuan kelompok. Ini adalah hubungan di mana satu orang mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan tugas-tugas terkait. Ini adalah fungsi utama dari mengelola organisasi manapun. Yang kedua ada motivasi, yang dimana motivasi mengacu pada dorongan yang dihasilkan secara internal untuk mencapai tujuan atau mengikuti tindakan tertentu. Oleh karena itu, tugas manajer adalah memotivasi karyawan untuk membuat mereka mencoba melakukan pekerjaan terbaik yang mereka bisa. Motivasi juga didefinisikan sebagai sejauh mana usaha yang gigih diarahkan menuju satu tujuan. Yang ketiga ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yang dimana motivasi intrinsik berasal dari dalam kenikmatan tugas, kepuasan pekerjaan yang dilakukan dengan baik, dan keinginan untuk mencapai semua sumber motivasi intrinsik. Di sisi lain, motivasi ekstrinsik muncul karena faktor eksternal seperti bonus atau bentuk penghargaan lainnya.
Menghindari hukuman atau hasil yang buruk juga bisa menjadi sumber motivasi ekstrinsik. Rasa takut konon bisa menjadi motivator yang hebat. Materi yang keenam yaitu tren perspektif dan manajemen kepemimpinan. Yang pertama yaitu perspektif. Mengambil perspektif adalah tantangan kemampuan memahami situasi dari sudut pandang orang lain. Hal yang baik tentang keterampilan ini adalah bagaimana keterampilan ini memungkinkan kita untuk lebih mengeksplorasi situasi yang terjadi di masa lalu atau dapat mendukung Anda dalam membuat keputusan mendatang. Yang kedua ada manajemen kepemimpinan adalah seni dan ilmu dalam mempengaruhi serta mengelola orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada perspektif manajemen adalah kelompok proses dan konsep terkait yang digabungkan bersama di bawah judul utama. Perspektif bersifat portable dan digunakan dalam setiap perspektif untuk manajemen portofolio, program, dan proyek sehingga kemungkinan tercapainya konsistensi. Yang keempat ada kepemimpinan berkelanjutan, yang dimana kepemimpinan berkelanjutan berfokus pada tujuan yang dampak positif yang dihasilkan oleh keputusan perusahaan terhadap masyarakat. Pemangku kepentingan utama dalam kepemimpinan berkelanjutan adalah lingkungan. Yang kelima ada perspektif dalam kepemimpinan, yang dimana kemampuan memahami situasi dari sudut pandang orang lain. Keterampilan ini dapat membantu dalam mengeksplorasi situasi masa lalu dan membuat keputusan di masa depan. Yang keenam ada perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen, yang dimana kepemimpinan berfokus pada motivasi dan memperdayakan karyawan, sedangkan manajemen berfokus pada pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian sumber daya. Yang terakhir ada perspektif teoritis dalam kepemimpinan, yang dimana perspektif teoritis dalam kepemimpinan disusun berdasarkan asumsi dominan dari upaya penelitian. Adapun beberapa asumsi tersebut diantaranya, yang pertama ada fokus pada sifat kepemimpinan yang sesuai secara universal, yang kedua ada fokus pada gaya perilaku yang sesuai secara universal, yang ketiga ada fokus pada sifat kepemimpinan yang bergantung pada situasi. Materi yang terakhir yaitu strategi kepemimpinan manajemen, yang dimana strategi kepemimpinan melibatkan perencanaan dan penerapan pendekatan yang terarah untuk pemimpin yang mengelola tim dengan efektif. Ini melibatkan penggunaan berbagai metode dan prinsip untuk membimbing anggota tim, memotivasi mereka, dan mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang efektif memiliki pemahaman yang mendalam tentang gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan tim. Selanjutnya ada strategi menurut Christensen dalam Soekarno tahun 2010, yang dimana adalah pola-pola berbagai tujuan serta kebijakan dasar rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan. Demikian juga sifat perusahaan baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada model manajemen strategi, yang dimana proses manajemen strategis menurut Hanger dan Whelan tahun 2003 meliputi 4 elemen dasar. Yang pertama ada pengamatan lingkungan, yang kedua ada perumusan strategi, dan yang ketiga ada implementasi strategi, dan yang keempat ada evaluasi dan pengendalian. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah kepemimpinan dalam manajemen melibatkan kemampuan untuk memengaruhi, memotivasi, dan membimbing individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan bukan hanya tentang sifat bawaan, tetapi juga dapat dipelajari dan dikembangkan melalui berbagai pendekatan dan teori, seperti teori sifat, perilaku, kontingensi, dan transformasional. Pemimpin yang efektif menunjukkan karakteristik seperti terus belajar, berorientasi pada pelayanan, memancarkan energi positif, mempercayai orang lain, hidup seimbang, dan menjadi teladan yang baik. A few moments later.